warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan kami Healthy and Wellness Practitioner. Hari ini saya ditemani seseorang yang luar biasa, seseorang yang mengajari saya tentang bagaimana menjalani hidup dengan lebih sehat, bagaimana merubah gaya hidup saya menjadi lebih sehat dan lebih bermanfaat bagi orang banyak. Tanpa saya sadari sebelumnya, ternyata beliau ini juga sebelumnya pernah mengalami hal yang sama seperti saya. Begitu banyak keluhan kesehatan pada diri dia sampai mampu merenggut senyum dan kebahagiaan dia dari keluarganya. Oke, tanpa berpanjang lebar lagi, saya sambut seseorang yang luar biasa di sebelah saya, Ibu Dian Novita. Apa kabar, Bu? Baik, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, Bu Dian ini kan yang mengajari saya nih bagaimana menjalani hidup yang lebih sehat, bagaimana saya bisa berbagi banyak hal kebaikan pada orang banyak. Tapi di belakang semua itu ternyata Bu Dian Novita sendiri juga mengalami masalah kesehatan sebelumnya. Oke, kalau saya baca nih ya kisahnya Bu Dian ini banyak sekali. Kalau kita bahas di sini kayaknya nggak bakal selesai. Betul. Masalah kesehatannya saking banyaknya pemirsa. Nah, sekarang salah satu masalah kesehatan yang paling mengganggu ibu waktu itu apa, Bu? Asam lambung ya. Asam lambung. Ya. Oke, kalau gitu kita akan ngobrol tentang asam lambung yang diderita Bu Dian Novita saja ya. Ya. Kita fokus ke sana karena kalau kita bahas semuanya nggak cukup waktunya pemirsa seharian ya. Oke, Bu Dian Novita boleh ceritain bagaimana keluhan asam lambungnya pada saat itu? Jadi mulai SMP kelas 3 itu saya sudah mengalami masalah pencernaan. Saat itu sih saya sempat opname ya, karena ternyata ada berdasarkan hasil labnya itu ternyata MA. Ternyata waktu masuk SMA sampai saya kuliah itu semakin parah. Bahkan waktu saya mulai bekerja itu saya sering sekali mengalami kram perut. Jadi tengah malam itu seringkali perut saya sangat sakit sampai pingsan. Jadi seringkali tengah malam itu harus ke UGD. Jadi tengah-tengah malam lagi orang semuanya enak-enak tidur, Ya, harus bangun, harus bawa ke ya, UGD. seperti itu. Apalagi kalau bulan Ramadan seperti ini, itu saya seringkali tidak bisa menjalankan ibadah puasa. Nggak bisa berpuasa. Ya, karena Kronis, mual, pusing ya, dan sangat lemas. Jadi ternyata semakin lama itu kondisi saya adalah asam lambung. Saya sempat juga diopname karena itu. Dan setiap kali kalau saya makan santan, minum santan, kopi, ketan, saya mengalami lena. Lena itu apa, Bu? Jadi lena itu setelah mengkonsumsi makanan itu, tiba-tiba keringat dingin saya keluar semua, lalu tiba-tiba telinga berdenging, langsung lemas, jadi pingsan. Jadi kalau ada orang bilang terlena, itu memang benar-benar lena itu Ya, kondisi di mana betul. badan kita jadi drop, Iya, sama sekali drop, sama sekali. lemes banget Iya, gitu lemes Bu, banget. ya. Jadi saya tidak bisa konsumsi makanan yang kecut, yang pedas, santan, kopi, ketan itu tidak bisa. Dan juga asam lambung itu membuat jantung berdebar-debar sangat kencang. Saya kira itu dulu saya sakit jantung. Oh, jadi mungkin kalau saya salah dikoreksi ya, Bu ya. Pernah kan ada kasus yang mengenai seorang dokter yang bernama dia sakit asam lambung sampai menyebabkan ke jantung. Kalau nggak salah waktu itu disebut GERD, benar nggak sih? Iya betul. GERD itu ya. Memang pada waktu itu kambuh ya, asam lambungnya naik, itu jantung berdetak lebih cepat dari normal. Terus kita seperti sesak nafas. Jadi kita bisa kesulitan nggak bisa nafas. Seperti itu. Sampai begitu ya. Jadi masalah asam lambung itu ternyata tidak bisa dianggap remeh pemirsa, karena asam lambung itu kalau udah parah dia bisa mendesak ke jantung sampai menimbulkan kita jadi sesak nafas gitu ya. Wah, dan ini sehari-harinya kita akan mudah ngantuk, lemas, sangat lemas. Nggak bertenaga lah ya. Bertenaga lah, seperti itu. Terus dengan keluhan asam lambung yang sebegitu mengganggu itu tindakan atau treatment apa yang Bu Dian Novita ambil? Ya itu ya, karena saya dari kecil otomatis kan saya kan mesti ke dokter ya, dan beberapa kali ke dokter obat itu selalu harus diganti karena semakin lama misalkan dulu pakai obat ini awalnya dulu pakai Promax masih mempan ya, terus habis itu nggak bisa lagi, nggak mempan, akhirnya ganti Milanta, ganti lagi apa ya saya lupa, sampai beberapa merek, dan yang terakhir saya harus ke internis, ke spesialis khusus yang ahli itu pencernaan ya, sampai akhirnya Lasoprazol, omeprazol, apalah. Pokoknya setiap kali itu obatnya mesti jadi lebih kuat seperti gitu itu. ya. Saya rasa seperti itu, tapi lama-lama itu tidak mempan. Iya, sampai akhirnya toh ketahanan obat seperti apa sih
sih Bu ya. Iya. Obat yang paling besar sekalipun sudah nggak Dan mempan ini ya akhirnya asam untuk lambung tidur. ini membuat orang itu cemas, depresi, gelisah. Jadi itu. Jadi efeknya sampai depresi, gelisah Iya. gitu, sampai halusinasi nggak Bu? Enggak sih. Nggak sampai ya. Cuma yang mengganggu ya kram perut di tengah malam itu ya, Mm-mm. yang sering terjadi seperti itu, sama karena kondisi yang sangat lemah sehingga kita tidak bisa beraktivitas. Jadi kita juga terganggu ya, studi terganggu, pekerjaan juga terganggu seperti itu. Terus treatmentnya Ibu waktu itu selain obat-obatan yang makin lama makin nggak Ah. mempan itu apa Bu? Nah kebetulan sih waktu itu sebenarnya saya menemukan satu solusi, itu bukan saya mencari untuk asam lambung ya. Waktu itu sih saya mencari solusi untuk kondisi kulit saya karena wajah saya banyak Masalah kulit flek juga ya, flek juga. topeng. Akhirnya saya dikenalkan teman saya makanan organik Merilea. Ternyata saya fokus sih waktu itu, pikiran saya mengonsumsi ini supaya bopeng saya, kulit saya yang bolong-bolong itu tumbuh dan flek saya hilang. Ternyata tanpa saya sadari asam lambung saya itu ya masya Allah tabarakallah ya, semuanya atas izin Allah itu hilang. Ikutan sembuh juga. Iya, jadi saya kok bisa menjalankan puasa sampai Mbak Diandra dulu ya. Untuk mengobati GERD ini saya pernah itu mendinginkan air di luar kena embun, itu sampai terapi seperti itu. Aku Yang puntur ditaruh di atap itu ya. Iya. Terus Sampai pengennya puasa ya waktu itu. Jadi sampai aku puntur, sampai berbagai macam pengobatan tradisional juga saya jalani karena saya sangat terganggu dengan ini. Jadi Bu Dianovita ini pertama kali mengenal makanan organik Merilea itu tujuannya adalah untuk mengobati wajah, kulit, memperbaiki flek, keadaan bopeng kulit wajah wajah ya, saya, karena iya. memang kalau saya pernah lihat fotonya Bu Dian ini juga fleknya luar biasa Iya, gitu. betul, kondisi seperti itu. Kira-kira Bu, ada pengaruhnya nggak sih Bu kondisi kesehatan dalam perut Ibu dalam Iya. keadaan waktu itu mah, GERD dan lain-lain itu dengan kesehatan kulit Ibu? Saya rasa memang itu sangat berpengaruh ya, karena pada waktu saya mengkonsumsi makanan organik ini, saya konsumsinya setelah 1 bulan itu kan saya detox 3 hari, saya hanya mengkonsumsi ini tanpa makan yang lain. Ternyata Sama sekali nggak makan sama sekali. hanya air putih dan ini Iya, saja. untuk detox itu. Jadi selama 3 hari itu ternyata perut saya itu seperti dikuras. Jadi semua kotoran-kotoran ya, maaf ya, bahkan kotoran-kotoran yang kering, hitam itu keluar semua. Dari proses ya Bu ya. Iya. Dan setelah kondisi itu terjadi, yang sebelumnya saya buang air besar itu mungkin 4 hari sekali ya, itu pun saya harus bantu ya dengan berbagai macam lah. Ternyata jadi rutin setiap hari. Makanya saya pikir gini, kemarin-kemarin saya minum suplemen inilah, suplemen ini, minum obat, tapi kenapa kok semuanya rasanya tidak mempan? Ternyata benar ya kata Rasulullah bahwa perut yang kotor itu sumber penyakit. Perut yang kotor itu sumber Adalah penyakit. Itu Setelah bukan kita yang bersih, bilang ya. iya. Memang ada hadis sahih yang mengatakan hal Iya, seperti betul. itu. Oke, terus Bu, Ya setelah saya detox itu saya BAB tiap hari, kondisi kesehatan, keluhan kesehatan itu hilang semuanya tanpa saya mulai sadari. hilang tanpa kita Iya, sadari betul. ya. Karena saya fokusnya kan ke kulit waktu Kulit itu. ya. Jadi sebenarnya ini menyelesaikan semua masalah. Jadi sebelumnya kalau saya harus mengkonsumsi obat ini untuk kondisi ini, obat ini untuk kondisi mah, obat ini untuk kondisi Iya, yang jadi lain. setiap banyak masalah sekali. kesehatan itu obatnya beda-beda. Betul sekali. Ya kan, jadi kalau Bu Dianovita punya banyak masalah kesehatan, Iya. makin banyak pula Betul. obat yang dikonsumsi. Tapi Ternyata satu aja dengan kita konsumsi makanan organik itu bisa tersolusikan semuanya. makanan Iya. dengan makanan organik, it means berarti semua sumber dari keluar kesehatan kita berawal dari makanan. Iya, makanan Oke. dan dengan kotor. Oke, kalau saya hubungkan dengan ilmu yoga yang saya pelajari, di mana kalau ada satu titik meridian atau titik akupunktur dalam tubuh kita ini yang kami sebutnya sebagai master point. Master point itu ibaratnya jadi saklar utama tubuh kita. Jadi kalau kita mau obatin titik meridian yang lain, master point ini harus dibuka dulu. Itu baru kita bisa membenahi yang lain. Dan tahu nggak master point itu ada di mana? Master point atau titik utama meridian tubuh kita itu adalah di titik ST36. Stomach 36, stomach, perut. Titik meridian ke arah perut itu adalah master point kita. Jadi kalau saya hubungkan dari pernyataannya Bu Dian, dari hadisnya Rasulullah ya, kalau perut yang kotor itu memang sumber penyakit. Dan itu memang nyambung sebenarnya, dimana titik pengobatan utama dari tubuh kita juga di perut. Bu Dianovita bilang makanan organik Merilea menyelesaikan semua masalah kesehatan. Rasulullah bilang perut yang kotor itu sumber penyakit. Berarti semuanya benar, semuanya berawal dari makanan yang kita makan. Nah, menurut Bu Dianovita, kenapa
kenapa sih makanan organik Melilia ini begitu amazing, banyak sekali miracle yang kita dapatkan dengan makanan ini. Menurut Bu Diana Vita kenapa, Bu? Itu juga pertanyaan saya pada waktu mengkonsumsi ini, karena saya pikir kan saya sudah konsumsi banyak sayur selama ini, tapi kenapa sih saya masih sering sakit? Ternyata karena saya orangnya tidak mudah percaya ya Mbak Diandra, jadi saya pelajari semua ini nanamnya di mana sih, sampai saya menemukan bertemu dengan teman yang benar-benar datang ke ladangnya Melilia di California. Ternyata ladangnya itu benar-benar di tengah hutan ya, dikelilingi oleh gunung, dan untuk masuk ke dalamnya itu semua kendaraan yang berbahan bakar selain etanol itu dilarang. Seperti itu. Dan yang kedua, mereka itu kan dikelilingi hutan sejauh 30 km. Lalu sebelum ditanami, tanahnya itu benar-benar didiamkan 5-7 tahun. Kenapa? Supaya disuburkan dengan cacing tanah. Bahkan untuk upaya mulai dari penanaman sampai pengemasannya semuanya tanpa bahan kimia. Seperti itu. Jadi dari ladangnya saja sebelum menjadi ladang Melilia itu sudah didiamkan selama 7 tahun untuk mengembalikan vitalitas tanahnya sendiri. Dan bibitnya juga ternyata tanpa rekayasa genetika. Setahu saya kalau bibit yang tanpa rekayasa genetik itu mereka punya badan eksklusif yang untuk melindungi hak mereknya loh. Ya, betul. Ternyata ini kan saya lihat di produknya ini kan ada stiker Yaunfa ya. Waktu saya tanyakan ini apa, ternyata ini adalah organisasi internasional untuk organik. Oh gitu, itu pemirsa. Jadi itu di bawah WHO juga itu. Jadi kalau memang mengatasnamakan produk organik atau non GMO itu ada sertifikasinya sendiri. Betul sekali. Gitu ya. Jadi tidak semua barang yang kita jumpai di pasaran yang melabelkan organik itu mereka punya lisensi dari UNFA. Dan Melilia ini adalah satu-satunya satu-satunya di Asia Pasifik yang memegang organik bintang 5. Jadi benar-benar organiknya itu murni dari mulai pembibitan, dari mulai prosesnya prosesnya sampai pengemasannya. Oh, saya rasa makanya kenapa ini kalau ini benar-benar sayur ya, kalau saya baca kan di sini ini isinya ada oat, spirulina, wortel, bayam, seledri, cengkeh dan lain-lain ya. Di sini semuanya kan jelas nih. Sedangkan suplemen-suplemen yang sebelumnya saya konsumsi itu untuk ingredientnya itu hanya mencantumkan nama-nama kimia yang saya tidak paham. Tapi di sini benar-benar sayur. Tapi kenapa kok hasilnya sangat luar biasa? Ternyata mulai dari cara penanaman sampai pengemasannya itu yang berbeda. Dari hulu ke hilir ya, semua betul. ditanganin sendiri satu ya. Jenis sayuran itu kan 7 kilo. Jadi otomatis kan sangat banyak. Dalam satu scoop kita udah konsumsi sebanyak ini semuanya mentah. Jadi saya rasa itu sumbernya. Oke. Terus Bu Diana Vita, kan ada nih pelaku-pelaku vegetarian di mana atau bahkan mungkin yang full vegan yang sama sekali tidak mengkonsumsi sumber makanan hewan. Semuanya buah. Setiap hari saya makan buah, setiap hari makan sudah makan sayur, sudah makan buah ya. Tapi toh saya jumpai juga ada beberapa dari mereka yang mengalami gangguan kesehatan, salah satunya adalah diabetes. Kira-kira Bu, sudah menjadi vegetarian seperti itu, tidak makan yang aneh-aneh ya kan mereka itu, kenapa juga masih ada keluhan kesehatan? Kita jangan lupa bahwa apa yang ada di pasaran sekarang semuanya itulah ada bibit semua peternakan maupun hasil pertanian, maaf ya, di Indonesia itu semuanya masih menggunakan bibit unggulan. Istilah bibit unggulan ya. Istilah bibit unggulan adalah bibit yang sudah direkayasa genetikanya. Oh, jadi pemirsa, bibit unggulan itu bukan bibit yang bukan berarti bibit bagus yang diunggulkan, bukan. Tapi justru itu direkayasa genetika supaya dia hasilnya cepat panen, hasilnya banyak dan kelihatan sangat besar, bagus. Tapi sebenarnya itu miskin nutrisinya. Oh, gitu ya. Jadi sekali lagi bibit unggulan itu bukannya bibit yang dalam artian itu paling bagus dan diunggulkan, bukan ya, tapi memang dia adalah diunggulkan dari sektor industri ya. Untuk kebutuhan kan, untuk kebutuhan industri ya. Jadi supaya hasilnya cepat panen, hasilnya banyak, tahan lama. Tapi dia jangan lupa bahwa kita adalah manusia ini ciptaan Allah ya. Jadi kita itu ciptaan Allah, jadi artinya kan kita organik. Berarti sebenarnya kita membutuhkan makanan yang juga ciptaan Allah, yang masih asli, yang belum direkayasa genetikanya. Yang belum berubah. Jadi kalau memang ya kalau kita hanya memenuhi kebutuhan industri, biasanya kita akan mengesampingkan fungsinya, nutrisinya itu dikesampingkan. Yang penting hasilnya banyak. Komoditi pasar terpenuhi gitu ya, nutrisi nanti dulu gitu. Oh,
jadi di situ ya bedanya pemirsa ya, Iya. sayur yang ada di pasaran, makanan di Iya. pasaran dengan organik Iya, modern. betul. Belum lagi pestisidanya. Ah, Tidak ada ya tanpa itu pestisida. dia, betul, Mau betul, berapa betul. duit kita beli yang tanpa pestisida kan? Iya, iya, oke. Tanpa pestisida pun, tapi semuanya juga rekayasa genetika. Kalau di sini. Benar-benar. Tapi Iya. kalau di Indonesia mustahil Bu nggak pakai pestisida. betul. Kecuali kalau kita punya kebun sendiri, nanam sendiri dari nanam biji sampai panen. Belum tentu juga kita dapat biji dari mana yang benar-benar dia Nah, bebas rekayasa genetika. itu Lalu dia. lingkungan yang dikelilingi oleh hutan tanpa polusi udara. Itu saya pernah soalnya dapat pertanyaan seperti itu dari teman saya. Kenapa kamu nggak nanam sendiri aja gini-gini? Iya, Dapat dari benar. mana bibitnya yang benar-benar Bibitnya organik dari rekayasa mana? genetika? Kemudian Lalu membutuhkan lingkungan yang dikelilingi hutan. Mau di mana di Indonesia? yang bebas polusi ya. Betul. Mau Buffer dijual zone-nya. harga berapa? Ada yang beli apa enggak? Nah, itu dia. Oke. Iya. Jadi perlu pematangan. Ya, sedangkan di matang. pasar aja organik yang melabelkan diri organik itu harganya mahal loh Bu. Iya betul. Satu Padahal ikat masih bayi ini ya, organik rekayasa itu genetika 15.000. Padahal Iya. itu juga belum tentu bibitnya benar-benar rekayasa genetika. rekayasa. Iya. Oke. Jadi Bu Dian Novita, kalau saya boleh tarik kesimpulan ya dari diskusi singkat kita hari ini, bahwa apapun masalah kesehatan kita itu berawal dari kesehatan perut kita, Iya, keadaan betul. perut kita, apa yang kita makan. Nah, salah satu-satunya jalan, bahkan saya rasa satu-satunya jalan untuk menyelesaikan masalah itu adalah dengan merubah pola makan kita dari yang enak menjadi pola makan yang sehat. Iya. Itu yang Bu Dian Novita ajarkan ke saya selama ini. Organik Mbak Dia, bukan hanya sehat. Organik bukan hanya sehat. Oke, dan satu-satunya pilihan terbaik, pilihan Murni terpraktis, organik ya, yang praktis. termurni organik, dan mungkin bahkan jadi yang paling murah Iya. adalah di Melilia Greenfield Organic Iya, ini. betul. Aduh, luar biasa sekali. Jadi Iya. dengan harga yang hanya sekitar 500 ribuan itu Iya, betul. mengandung 7 kilogram Setiap sayurnya mengandung 7 kilo. kandungannya setiap Sayur itu 7 kilo. satu sayur 7 kilogram. Ah, Sedangkan di ini sini 26 ada macam. 26 macam sayur Sayur, dikalikan 7 dua biji-bijian. kilogram. Ayo, ada berapa kilo dengan harga yang hanya sekitar 500 ribuan. Silakan pemirsa bandingkan di luar sana dengan kalau kita belanja sayur organik di supermarket terkenal ya. Oke, terima kasih banyak Bu Dian Sama-sama, Mbak Novita Diandra. atas waktu sharing dan pengalaman yang luar biasa ini. Semoga Oke, bermanfaat. amin. Pilihan sehat kembali ke tangan kita masing-masing. So, hidup kita terlalu berharga untuk kita sia-siakan dengan berputus asa dan hanya menikmati kemudahan. Sekian dari kami, sampai ketemu next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.